Jika teman hobi berwisata sambil mencari sensasi horor, mungkin wisata lubang Jepang yang ada di kota Bukit Tinggi bisa menjadi destinasi teman selanjutnya. Karena selain memiliki nilai historis sejarah mengenai perjuangan bangsa, lubang Jepang juga konon katanya memiliki aura yang sangat menyeramkan, bahkan bisa membuat bulu kuduk merinding. Lubang Jepang adalah salah satu sisa sejarah yang ditinggalkan Jepang di Provinsi Sumatera Barat. Banyak cerita dan kisah para Jepang serta Romusa yang kini menjadi tempat wisata yang terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Meskipun Jepang sebagai penjajah di tanah Minang, namun mereka telah meninggalkan bekas berbentuk lubang Jepang yang berarti bagi masyarakat Minangkabau. Lubang Jepang kini menjadi salah satu tempat wisata yang menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Walaupun sudah mengalami berbagai kali renovasi, tapi ada beberapa ruangan yang masih memiliki sisa tanah alami dari lubang zaman dahulu yang masih kokoh. Seperti yang diketahui juga teman, lubang Jepang merupakan terowongan atau bunker pertahanan yang dahulu dipakai oleh Jepang di Bukit Tinggi sekitar tahun 1942 silam. Lubang ini pun menjadi salah satu yang menceritakan tentang kekejaman penjajahan Jepang, sementara dua lubang lainnya ada di Bandung dan Biak. Nah, sampai sekarang nih teman, lubang Jepang ternyata masih banyak menyimpan misteri dan cerita horornya. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang lubang Jepang kota Bukit Tinggi. Tonton videonya sampai habis ya. Namun seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya. Serta jangan lupa juga tonton video kita yang lainnya. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Lima fakta dan cerita misteri lubang Jepang. 1. Lubang terpanjang di Asia Tenggara. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan hasil dari galian yang dibuat oleh warga Indonesia yang ditawan dan dipaksa oleh Jepang supaya bekerja atau Romusa. Proyek ini terjadi pada kisaran pada tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan militer Jepang. Hingga proyek ini rampung, lubang Jepang memiliki panjang terowongan sekitar 1.400 meter dan memiliki lebar sekitar 2 meter. Meski menurut versi lain, terowongan ini memiliki panjang sekitar 8 km dan menjadi terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Mulanya terowongan ini diperuntukkan untuk keperluan menyimpan perbekalan makanan militer Jepang. Namun lambat laun lubang Jepang ternyata memiliki fungsi lain seperti tempat pertemuan rahasia dan tempat pengintaian musuh. Dan di dalam lubang tersebut terdapat 21 lorong kecil dengan berbagai fungsi seperti ruang amunisi, lubang pelarian, lubang mata-mata hingga ruang penjara. Saking panjang dan luasnya lubang ini, ada beberapa pintu masuk ke dalam lubang Jepang ini. Di antaranya terletak pada kawasan Aresianok dan Taman Panorama tersebut. 2. Pekerja didatangkan dari luar. Selain lokasinya yang strategis, di kota yang dahulunya merupakan pusat pemerintah Sumatera Tengah, tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika bercampur air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu tidak banyak merusak struktur terowongan. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau Romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini merupakan strategi kolonial Jepang untuk menjaga kerahasiaan mega proyek ini. Tenaga kerja dari Bukit Tinggi sendiri dikerahkan diantaranya untuk mengerjakan terowongan pertahanan di Bandung dan Pulau Biak. Orang Jepang pun memperlakukan sistem kerja berkelompok dalam proses pembuatan lubangnya. Setiap kelompok berjumlah sekitar 15 orang diperintahkan bekerja keras hingga batas kemampuan mereka. Setelah mereka mati karena kelelahan atau kelaparan, maka mereka akan dibuang. 3. Dapur penyiksaan. Sebuah ruangan dengan luas sekitar 2 meter x 1,5 meter. Di dalam ruangan terdapat tulisan warna merah bertuliskan dapur. Nah, rupanya teman, dapur yang dimaksud bukanlah untuk tempat memasak. Di tempat ini ada 2 lubang kecil, satu di atas untuk pengintaian dan satu lubang lagi di bawah yang kala itu difungsikan untuk membuang jenazah para pekerja paksa dan tawanan perang yang mati akibat penyiksaan kejam tentara Jepang. Di 4 sisi dinding dapur terdapat guratan-guratan. Nah, rupanya teman, dapur lubang Jepang ini bukanlah dapur pada umumnya, melainkan tempat untuk penyiksaan atau lebih tepatnya memutilasi tubuh para buruh paksa yang sakit atau para tawanan perang lalu dibuang ke Aresianok seperti layaknya sampah. Nggak bisa dibayangkan ya, penyiksaan dan pembunuhan ribuan orang yang dilakukan oleh tentara Nippon. Tak ayal, kisah horor ini membuat kita bergidik dan tanpa diperintah pun bulu kuduk kita pun berdiri.
4. Tempat pembuangan galian tanah. Banyak hal-hal unik yang diketahui dari proses pembuatan lubang Jepang ini, teman. Nah, menurut informasi yang kita dapat dari pemandu, bahwa hal yang paling unik dari pembuatan lubang Jepang adalah tidak diketahuinya oleh masyarakat Bukit Tinggi itu sendiri pada waktu itu. Masyarakat Bukit Tinggi hanya tahu bahwa ada Jepang yang sedang menjajah pada waktu itu, tapi mereka tidak tahu bahwa Jepang sedang membuat lubang Jepang di kota Bukit Tinggi. Dan hal aneh lainnya yang ditemui saat proses pembuatan lubang Jepang yang bersih dan cepat ini adalah tanah galian. Tanah galian Jepang dalam pembuatan lubang ini tidak ditemukan saat proses penggaliannya. Namun saat ditanyakan kepada pemuka masyarakat pada waktu itu, ada yang mengatakan bahwa tanah galian tersebut dibuang sedikit demi sedikit ke ngarai yang airnya cukup deras. 5. Terowongan yang terhubung langsung ke Jam Gadang. Pintu masuk lubang Jepang terdapat di Taman Panorama Ngarai Sianok. Destinasi wisata populer di Bukit Tinggi ini lokasinya tak jauh dari ikon wisata kota Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Kira-kira berjalan 15 menit dari Jam Gadang, kita sudah bisa sampai ke Taman Panorama Ngarai Sianok. Dari pintu masuk Taman Panorama mudah sekali menemukan lubang Jepang. Selain dekat, ada patung tentara Jepang yang seolah sebagai penanda lokasi lubang Jepang. Sejarah kota Bukit Tinggi di masa lalu memang tidak bisa dilepas dari masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Oleh pemerintah negeri Sakura, kala itu Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pertahanan militer untuk kawasan Sumatera. Bahkan sampai Singapura dan Thailand, di Bukit Tinggi berkedudukan komandan militer ke-25 Jepang. Seperti yang diketahui juga teman, panjang keseluruhan lubang Jepang ini mencapai 8 km, namun yang dibuka untuk umum hanya sekitar 1,4 km. Tidak banyak yang tahu ternyata lubang Jepang ada terowongan yang menuju ke arah Jam Gadang. Namun karena lubang yang kecil dan sangat minim oksigen, terowongan ini pun ditutup untuk umum. Nah, itu dia teman video tentang lubang Jepang, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman semua. Dan sebelum kita close videonya, sekali lagi kita ingatkan kembali ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika video ini bermanfaat untuk teman semua, jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang teman punya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye dan jangan lupa bahagia.